Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Youngpreneur live streaming video podcast di Raja Daruni Channel. Ya. Kali ini saya mengundang narasumber yang luar biasa, anak muda hebat Tanjung Pinang, Kulon Riau, Bang Windy Cahyadi. Ya. Mana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, salam corona dulu. Baik, warganet dimanapun Anda berada, silakan like, share seluas-luasnya karena Raja Daruni Channel berkomitmen untuk mengajak anak-anak muda belajar bisnis dari praktisinya ya. Jadi langsung praktek ya, kita gali informasinya ya. Jadi kita kemas ya. Nah, pagi ini saya bersama Bang Windy Cahyadi, pemilik Red and Blue Cafe ya, Tanjung Pinang, akan membincangkan beragam persoalan ya, bagaimana kemudian bisa eksis di saat krisis ya, pandemi COVID-19 ya. Nah, Bang, kita langsung saja untuk menghemat waktu karena 30 menit ke depan nih warganet ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sebelum memulai bisnis ya Red and Blue Cafe atau bisnis cafe ini, ada nggak bisnis sebelumnya? Karena memang kalau pembicaraan kami rata-rata dengan pebisnis kan untuk membangun bisnis kadang-kadang melewati fase-fase, ada bisnis yang ini baru ketemu passionnya, ada nggak? Oh iya, sebenarnya passion di bidang lain itu ada. Tapi kalau setelah saya menjalankan beberapa lama gitulah ya, jadi Red and Blue itu kan akhirnya saya harus pilih gitu. Jadi sepertinya nggak bisa digabung dengan bisnis lain gitu. Meskipun dulunya itu saya ada sebelumnya bergerak di apa tuh? Kayak di interior gitu kan, ada mebel gitu kan. Cuman semakin seiring berjalannya waktu dia harus dipilih gitu. Nggak bisa dijalankan dua-duanya gitu. Tak tahu lah ya kalau orang di luar sana bisa, tapi saya nggak bisa. Jadi harus fokus lah. Gitu. Fokus itu sejak mulainya kapan, Bang? Sejak saya udah memutuskan untuk membesarkan Red and Blue. Oh ya. Tahun berapa tuh kalau? 2016 lah. 2016 ya. Berarti sebelumnya ada bisnis yang lainnya ya. Nah, kalau soal nama ya, apa sih sebenarnya filosofis Red and Blue ya? Kenapa nggak White and Black atau apa yang lainnya gitu kan? Kalau sekian banyak nama itu. Nama sebenarnya nggak ada yang terlalu serius ya. Apa taruh di sini? Sini apa? Kasih ya. Ini warganet Anda boleh ngiler. Ini kami dan tim kameramen jangan ngiler ya. Ini pizza ya. Ini salah satu menu yang membedakan, nanti kita bahas. Siap. Makasih ya, Sal. Ya. Oke, Bang, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi kalau dari filosofisnya sendiri sebenarnya nggak ada yang serius lah di pemberian nama Red and Blue Cafe itu. Jadi dulu itu saya sukanya warna merah. Istri sukanya warna biru gitu aja. Gitu. Sesimpel itu. Jadi kita Red and Blue tuh saya sama istri, karena Red and Blue ini memang bukan saya sendiri, pasti berdua lah, berdua, dan di situ kayak muncul filosofi gitu, Bang. Kayak muncul filosofinya begini. Kita tuh kan berpasang-pasangan lah ya, seperti saya dan istri saya, sama dengan makanan dan minuman. Ada yang manis dan pedas, ada yang panas dan dingin. Nah, jadi kayak lebih luas aja. Tapi Red and Blue itu artinya ya pasangan lah gitu. Pasangan ya. Jadi makanya kalau dilihat kan logonya itu ada love-nya itu kan. Iya, oke. Jadi berawal dari kesukaan Bang Windy dan istri, warna kesukaan. Melambangkan kami berdua lah ibaratnya gitu. Nah, itu the power of love ya. Nah, Bang. Banyak anak muda di Tanjung Pinang, ini memang unik ya. Saya tidak menemukan begitu banyak anak muda yang setelah selesai kuliah, selesai sekolah itu memutuskan untuk menjadi pengusaha muda, karena memang tantangannya lebih banyak dibandingkan menjadi seorang karyawan atau menjadi, kalau Tanjung Pinang kan salah satu profesi yang paling diminati itu adalah ASN. Nah, kalau menurut saya sih abang ini unik gitu, Bang Windy ini unik. Memilih dari awal kan sebelumnya belum pernah menjadi karyawan kan. Nah, kalau podcast sebelumnya ada memutuskan jadi karyawan lalu jadi pebisnis, tapi abang dari awal konsisten untuk jadi pebisnis gitu. Ini gimana ceritanya? Apa memang
keturunan memang pada pebisnis semua atau memang terpengaruh lingkungan atau bagaimana ceritanya? Jadi sebenarnya kalau dari lingkungan lingkungan. Itu sama sekali nggak ada yang bisnis. Jadi seluruh keluarga besar tuh PNS lah ya, ASN ya sebutannya sekarang. Nah, jadi dari bapak, mertua, ya semuanya itu rata-rata ASN. Dan kenapa saya dan istri saya memilih bisnis? Ya pasti kita punya harapan lah, punya cita-cita. Kita udah tahu kan, ibaratnya masuk PNS tuh saat itu pun nggak gampang gitu loh, maksudnya pun susah gitu kan. Dan jadi kita berdua memang bertekad, udahlah kita coba bisnis saja. Dan sebenarnya bapak saya pun juga suruhnya jadi PNS, bukan karena bapak saya mau saya jadi PNS, tapi bapak saya mau kan saya nggak terlantar gitu loh, maksudnya daripada ada kepastian gitu. Ada kepastian, ada arahan lah. Orang tua wajar kan, orang tua memberikan arahan kepada anaknya. Tetapi saya bilang, kasih saya waktu lah, saya bilang. Kalau bisnisnya memang nggak bagus, ya saya tetap akan jadi PNS, saya bilang gitu. Tapi saya coba dan alhamdulillahnya nggak ada kepikiran PNS lagi, karena ini kan berat kan, harus dijalani dengan serius. Jadi kalau sekarang ya udahlah, harus dijalanin gitu. Harus dijalani. Tapi memang dari awal memang udah bertekad mau coba dulu. Jadi dari 2016 alhamdulillah sekarang bertahan. Nah, ini boleh kami cobain ini? Boleh. Kayaknya apa nih? Mungkin bisa ceritain nggak di warganet ini ya? Ini pizza ya? Ini namanya beef patty pizza. Ini namanya triple cheese pizza. Ini salah satu menu favorit ya di. Iya, jadi Red and Blue itu kan sebenarnya makanannya tradisional, tapi kok ada pizzanya gitu kan. Nanti kita cerita di poin berikutnya. Tapi Pak Daroni coba dulu ya. Ini yang beef ya. Nih warganet, kameramen jangan ngiler ya. Nanti setelah ini kita tuntaskan ya. Maknyus kata orang Melayu sedap. Bener beef ya, dagingnya. Iya, daging. Dagingnya pun asli, bukan yang nugget atau yang olahan lah gitu. Ini homemade. Saya khawatir nanti istri saya WhatsApp nih, tolong bawain pulang ya. Nah, Bang Windy, tadi ada sempat mengungkapkan awalnya ada menu tradisional, ini baru ya, ada Western food ya di Red and Blue. Nah, begitu banyak ya kafe yang konsepnya kafe. Apa sih sebenarnya istimewanya Red and Blue Cafe ini kalau menurut Bang Windy? Karena kan tentunya sebelumnya sudah riset dulu untuk skala lokal. Jadi sebenarnya saya dan istri ini memang pecinta kuliner ya. Jadi kami sering wisata kuliner, apalagi waktu pacaran gitu kan, sering makan sini makan sana. Jadi kami itu udah tahu lah tentang itu. Meskipun kita berdua nggak ada basic sama sekali untuk memasak gitu. Tapi begitu membuat kafe, kita berdua ini mikir gitu bahwa kafe Red and Blue ini harus berbeda dari orang lain. Nah, salah satu perbedaannya adalah di Red and Blue Cafe ini ada dua kalangan yang bisa datang. Nah, kalangan yang pertama itu kalangan yang ngopi-ngopi biasa aja, bapak-bapak biasa yang cuman pesen kopi O 5.000 atau teh O 5.000 itu bisa datang ke sini. Atau yang kedua itu kalangan orang-orang yang menjadikan kafe itu tempat ulang tahun, tempat dia sharing-sharing rame-rame sama kawan-kawannya, kongko-kongko, makan makanan yang dalam tanda kutip kekinian gitu, itu juga bisa. Jadi dua kalangan itulah yang kita fokuskan gitu. Dan itu menurut saya susah sih mau cari tempat yang seperti itu. Biasanya restoran kalau udah terlalu mahal yang cuman untuk ngopi, dia nggak mau datang tuh. Jadi itu yang membedakan Red and Blue Cafe dengan kafe-kafe yang lainnya. Iya gitu. Makanya dari menunya juga kan ada yang untuk mahalnya ada, bukan mahal dalam tanda kutip gimana enggak, tapi maksudnya yang cuman sederhana, luti gendang pun ada gitu. Iya. Nah, warganet memang nyaman ya. Tadi waktu saya baru datang, bagi yang muslim ada cukup lengkap, ada musola dan lain sebagainya. Jadi rugi ya. Saya pikir memang ini tempat yang saya rekomendasikan lah untuk kafe di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, Bang Windy, kita tahu ini kan pandemi COVID-19 ini memang hampir mengena ya ke sendi-sendi kehidupan, termasuk yang paling terasa itu adalah
dunia bisnis ya, salah satunya ya tentu bisnis kuliner ya, karena orang nggak boleh berkumpul ya, nggak boleh kongko-kongko ya, jaga jarak kan. Nah, gimana Bang Windy bersama tim bisa bertahan eksis, karena memang banyak kafe, kedai kopi yang kelasnya kedai kopi aja tutup karena memang tadi nggak ada orang, harus jaga jarak dan lain sebagainya. Gimana Bang Windy mungkin berbagi strategi ya untuk di Red and Blue ini, apa ikhtiar atau upaya-upaya yang dilakukan Red and Blue ya, sehingga bisa ya kami lihat bersama tim yang masih eksis gitu. Ya, jadi yang pertama sih saya selalu lihat ya perkembangan surat edaran terbaru. Jadi kalau misalnya surat edaran itu hanya mewajibkan kita melengkapi alat-alat untuk menjamin protokol kesehatan seperti hand sanitizer atau alat cuci tangan atau jarak meja, itu kita harus cepat lakukan gitu. Misalnya surat edaran datang hari ini, ya hari itu juga kita harus cepat berbenah. Nah, setelah itu semua kita benah, baru kita menyesuaikan lagi. Nah, jadi saya yang pertama pasti saya ikut edaran ya, karena edaran kemarin kan sempat disuruh nggak boleh nerima tamu sama sekali. Yang pertama kita harus fokus itu dulu, nggak boleh tamu, berarti semua sistem kita rubah. Waktu saya nggak boleh datangin tamu, itu makanan saya potong hampir separuh menu-menunya, karena memang bahan baku kita spoil kan, atau bahasa awamnya basi. Nah, kayak ayam, sambal belacan itu kita nggak bisa stok kayak awal lagi gitu. Jadi menu-menu yang tadinya banyak kita pangkas. Buku menu itu kita print ulang gitu, karena untuk mengantisipasi hal terburuk. Dan memang buruk gitu. Nah, tapi begitu buruk kita nggak kaget karena kita udah tahu ini pasti hancur. Oh gitu ya. Jadi kita kalau langsung cepat gitu. Pelanggan gimana kan? Tentu kan harus berjalan. Ya, gimana strategi? Iya, setelah pelanggan kita mempersiapkan diri kita dan dapur kita benahi, menu kita eliminasi yang nggak terlalu penting gitu kan. Nah, jadi dengan begitu pelanggan sepi pun nggak apa-apa. Jadi kita tuh di mode bertahan gitu. Jadi mungkin kalau pelanggannya gimana? Pelanggannya apakah strategi seperti yang lain, pakai gosen nggak, katakan begitu? Tapi nggak juga. Nggak bisa juga kita paksa gitu, kayak karena orang ngumpul tuh beda gitu. Beda ya. Suasananya beda, kongkonya kan, beda ya. Tambah ini. Tapi kalau bungkus kan, karena memang jualannya jualan tempat nongkrong sebenarnya. Kalau bungkus ya paling cuman beli satu nasi goreng, satu ayam bakar dah. Jadi menyesuaikan menyesuaikan. Minuman tuh banyak di kan, karena itu kan bahan bakunya besar gitu kan. Sayang kayak boba itu kan, udahlah cut dulu lah gitu. Jadi itu bisa menjadi pelajaran juga sebenarnya buat yang lain. Jadi kalau di saat-saat pandemi sepi kali, bagus yang bahan-bahan baku yang nggak bisa dihindar. Jadi kan boba tuh sekali masak sampai besok nggak bisa dipakai. Jadi mending kita eliminasi dulu gitu. Jadi dieliminasi ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan menunya seabrek-abrek kayak pelanggannya banyak, itu susah gitu. Pasti terbuang lah. Oke. Nah, warganet yang kebetulan mungkin bisnis kuliner atau mau memulai, nah itu catatan penting ya. Nah, Bang, setiap bisnis kan pasti ada tantangan. Itu yang mungkin tidak semua orang bisa ya. Maka itu kalau saya punya asumsi, banyak orang yang memutuskan jadi karyawan karena menjadi karyawan kan tantangan dan resikonya kan juga relatif minim, paling dimarah-marahin bos gitu ya. Tapi nggak ada resiko pikiran lain. Nah, kalau Bang Windy selama sejak 2016 apa sih tantangan yang memang begitu dahsyat gitu ya bagi Bang Windy dan tim di Red and Blue Cafe, dan gimana menghadapi tantangan itu? Jadi kalau kita ngomongin bisnis, sebenarnya setiap hari itu tantangan. Setiap hari tantangan. Kenapa? Nanti dia berbeda-beda tuh. Contoh, ada ibu-ibu yang komplain, Bang, dulu kemarin nasi gorengnya enak, sekarang kok nggak enak. Berarti itu tantangan. Berarti ini beda tangan, beda rasa. Dan masalah nasi goreng kita selesaikan, nanti ada lagi. Bang, kemarin gini. Oh ya. Jadi dia satu di benah yang lain lagi gitu lah. Dia muncul. Jadi kita sebenarnya setiap hari itu cuman menyelesaikan apa yang terjadi aja gitu. Jadi nanti pelan-pelan dia besar sendiri gitu, tanpa kita sadari. Nanti orang yang menilai gitu lah. Oh, Remlu tuh udah sebesar ini ya, padahal perjalanannya sama aja. Nah, seperti awal-awal kita buka aja, ada masalah benahin, seperti itu. Tapi secara garis besar tantangan lebih banyak kalau kuliner ini di menu ya, pelayanan. Karena tangannya memang berbeda gitu. Jadi ya
kalau misalnya masakannya menurun, berarti kita harus evaluasi juga apakah gajinya gitu kan, sehingga orang malas-malasan gitu kan. Nah, tapi kalau gajinya juga udah sesuai tapi masih terjadi error, apalagi nih. Jadi tantangannya internal dan eksternal. Internal ada apalagi ini harus diingat, ngurusin orang lapar susah, Pak. Susah ya. Iya, karena dia datang lapar. Apa komplain yang paling dahsyat gitu ya? selama 4 tahun ini ya? Yang paling dahsyat itu kemarin ada baru seminggu. Iya. Dia datang. Dia udah order nih, pelanggannya udah order, kasih ke kasirnya mungkin waktu mau bawa ke dapur dipanggil ke meja lain. Oh gitu. Jadi akhirnya orderannya nggak nyampe ke dapur. Iya. Jadi dia nunggu 1 jam. Oh gitu. Nunggu 1 jam nggak datang gitu kan. Waduh, itu marahnya ngeri. Dan itu terjadinya sekarang, maksudnya bukan yang dulu-dulu, baru-baru. Jadi human error itu bisa terjadi gitu. Makanya kita harus fokus lah. Saya bilang kalau karyawan lagi tak enak badan, sakit, lemes, mending izin aja daripada dipaksa nanti akhirnya kan. Iya, jadi nggak fokus. Jadi error-error seperti itu ya bisa aja terjadi lah. Itu marahnya pelanggan tuh, ngeri. Tapi akhirnya kita baik-baikin lah ya, kita telepon, kita WA, kita minta maaf, akhirnya kita kirimin dia makanan ke rumahnya. Gitu. Alhamdulillahnya mau, mau sebagai tanda minta maaf. Tadi berarti service excellent ya. Iya, kita kirimkan makanan ke rumahnya itu 135.000 lah. Tapi bagi saya nggak ada masalah, yang penting karyawan saya tahu salahnya di mana, sama-sama jujur kan. Oh, berarti mereka melakukan sebuah kekhilafan gitu kan. Tapi kita juga kasih kompensasi lah, makanan gratis. Nah, dari sekian banyak menu ya, menu baik drink ataupun makanan, minuman ataupun makanan, apa yang paling viral atau paling diminati lah ya dari pengunjung Red and Blue? Kalau ini termasuk nggak ya? Ya, ini termasuk. Jadi Red and Blue itu kan tadi saya bilang tuh. Sebenarnya alasan saya mau nyicip lagi ya. Sorry ya warganet, dan sambil ngomong Bang. Jadi sebenarnya menunya itu tergantung dari tujuan orang datang ke sini. Karena kan dari beberapa kalangan tuh, ada yang datang cuma mau main game, yang menu favoritnya pasti kopi O. Kopi O ya. Kopi O gitu kan. Terus kalau datang cuma untuk foto-foto aja, cewek-cewek itu biasanya disuruh makan nggak mau tuh kan. Nah, itu menunya ya pizza kayak gitu. Atau ada menu-menu western juga yang non nasi. Tapi kalau ada yang datang cuma untuk makan siang, ada juga yang menu-menu murah, ada paket hemat ada. Nah, tadi saya tidak sengaja ya mengamati ya, ada program sedekah gitu ya. Itu ada makanan sedekah, itu sasarannya gimana? Mungkin bisa dijelaskan nggak menu sedekah ini? Memang program unik sih, tidak semua kafe dan kedai kopi saya lihat ini ya. Iya, jadi program paket sedekah. Paket sedekah itu sejak kapan mulainya dan gimana respon masyarakat? Itu ya. Jadi program paket sedekah itu saya jalani udah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Awalnya adalah di mana orang ingin bersedekah. Keluarga saya sih sebenarnya ingin bersedekah, tetapi dia sulit untuk masak, rewang di rumah kan susah. Jadi saya kepikiran untuk bagaimana kita siapin aja uangnya biar saya yang masakin, biar saya yang antarin gitu. Oh gitu. Dan sekarang berkembang menjadi sedekah Jumat. Jadi jadi sedekah Jumat itu berbeda dengan sedekah-sedekah yang kemarin. Kalau yang kemarin itu satu pelanggan itu dia sedekah sendiri. Karena panti asuhan itu kan minimal 25 orang anaknya. Jadi kalau 25 porsi itu kan berat. Sekarang saya satuin. Jadi di hari Jumat itu ada yang sedekahnya cuma 3, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10, terserah. Saya kumpulin, saya bawain di hari Jumat. Oke. Nah, kalau kita ngomong bab sedekah, itu banyak ceramah ustadz-ustadz di YouTube, katanya kan bisa melipat gandakan rezeki dan menghadirkan keberkahan ya. Bahkan berlipat-lipat dalam Al-Quran juga banyak ya, ayat-ayat yang kita jumpai seperti itu. Nah, kalau Bang Windy sendiri dari praktek sedekah itu merasa nggak ada keberkahan atau perkembangan yang luar biasa? Itu memang sampai merinding ya. Memang luar biasa Pak. Luar biasa ya. Alhamdulillah, apresiasi orang yang mengikuti sedekah itu juga lain Pak gitu. Meskipun nggak banyak nominalnya, nggak besar, tapi itu kayak kita merasa beda gitulah. Apalagi kalau pelanggan itu ikut saya, misalnya dia ngikut juga nih, pakai mobil di belakang gitu kan, ikut sama-sama ngantar gitu kan.
ada sampai kayak mau nangis juga ada, karena kan adanya anaknya kecil-kecil gitu kan, ada yang kecil-kecil yang masih ingus-ingusan, yang masih pakai singlet, yang belum bisa ngomong pun ada. Fakir ya. Jadi kita kasih gitu tuh, bahkan ada beberapa tempat yang kalau saya datang ayam bakar. Jadi kayaknya ada kebahagiaan gitu, saya bangga gitu loh. Pas saya datang itu sampai orangnya bilang, kemarin nggak datang ya, anak-anak nanya. Sampai kayak gitu, saya bilang iya, soalnya kan yang sedekah tuh belum tentu banyak, jadi saya nggak bisa ke semua. Nah, kadang yang minggu ini cuma 3 tempat, minggu depannya lagi baru di tempat lain gitu kan. Sampai dia bilang, kemarin nggak datang ya, anak-anak nanya gitu. Saya sedih gitu rasanya. Itu berapa paket sedekahnya Bang di Red and Blue? 15.000. Tapi bisa disesuaikan ya? Iya, bisa disesuaikan. Ada yang nggak mau pakai styrofoam, gitu. Nah itu bisa ditambah 2.000 lah. Oke. Nah, warganet dimanapun berada, luar biasa. Bang Windy sudah mempraktekkannya. Ya, bagi Anda mungkin yang pengen berbagi, karena memang di tengah pandemi ini banyak orang kelaparan, ya saya rekomendasikan deh. Nah terakhir Bang Windy, apa setiap pengusaha muda maupun tua ya, sebenarnya saya nggak mau ngomong muda tua itu masalah rasis ya, kita bisa kena body shaming ya, mudah-mudahan nggak ada yang laporan ya. Nah, ada nggak mimpi-mimpi atau target-target yang ingin dicapai ya Bang Windy bersama Red and Blue-nya gitu ya? Oke, jadi kalau saya berbeda dengan orang ya. Kalau orang lain mungkin cita-citanya buka cabang atau memperbesar tempatnya. Kalau saya tidak, saya cita-citanya sama istri, saya mau lunasin ini KPR Ruko. Setelah saya lunas, saya mau banyak-banyaknya beramal aja. Saya nggak mau bikin cabang atau memperbesar, enggak lah. Saya rasa dengan sekarang aja yang serba kepepet ini, saya masih bisa lah ya. Sedekah sana sini apa segala macam. Bukan mengumbar ya, tetapi yang saya rasakan seperti itu. Apalagi kalau saya udah nggak ada tanggungan gitu. Pasti saya bisa bantu saudara, bisa bantu orang-orang yang butuh kayak gitu. Niatnya saya gitu. Makanya mudah-mudahan dilancarkan, semua cicilan-cicilan itu selesai lah mudah-mudahan kan. Amin. Kita doakan seluruh warganet yang kebetulan menonton live streaming kali ini ya. Nah, mungkin Bang Windy terakhir ada nggak pesan-pesan untuk pengusaha muda yang mungkin baru merintis atau sedang menjalani bisnis atau baru-baru buka, ada nggak mungkin katakanlah closing statement yang mungkin bisa di-share sehingga mungkin tidak perlu mengalami kekeliruan seperti yang mungkin pernah dialami Bang Windy? Ya, jadi kalau teman-teman yang mau buka usaha, apalagi sekarang pandemi, rata-rata jualan sih kalau saya lihat kan, rata-rata jualan, dan jualan yang paling mudah itu kan makanan tuh. Nggak ada alasan lah, nggak harus kuliah kuliner, nggak harus punya pendidikan atau lulusan hotel atau segala macamnya kan. Jurusnya cuma satu aja, belajar buat di mana. YouTube ada, kan resep-resep tuh banyak di Pinterest, apa bisa belajar, bisa coba gitu. Apalagi banyak kursus online untuk kuliner, banyak kan. Nanti kalau udah coba baru ketemu masalahnya. Kalau cuma dipikirin nggak ketemu dia. Nah, jadi intinya action ya. Iya, nanti udah action, masalah kan pasti masalah tuh kalau udah action. Nah, dari masalah itulah perbaiki. Oke, terakhir Bang, ada nggak promo atau tadi sedekah udah ada, yang bulan-bulan ini ada nggak promo yang menarik mungkin untuk warganet? Ya, sekarang atau menu-menu baru? Sekarang menu-menu barunya di Red and Blue Cafe itu banyak ya. Jadi menu-menu pasca corona itu memang ngeri. Jadi 20.000 udah dapat ayam, nasi, telur. Nasi telur. Sekarang 20.000 aja. Itu udah harga corona lah. Kalau pun keterlaluan juga. Warganet, terima kasih banyak ke Bang Windy yang sudah menemani saya selama 30 menit. Ya, mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi warganet yang mungkin baru memulai bisnis atau sedang menjalani bisnis ya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada On Logo Design yang sudah desain flyer kita ya. Pak Laki Kreator yang juga sudah membantu tayangan ini gitu ya, dan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina juga yang sudah membantu ya, bersama rekan-rekan yang lainnya, Dava Batik Hijang yang sudah menyiapkan segala macamnya ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, terus berbagi dan menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.